Jadi topik pertama yang akan kita bahas kali ini adalah strategi manajemen. Dalam membangun sebuah perusahaan, pastinya yang diperlukan yang namanya manajemen strategi. Nah, perusahaan yang akan kita bahas kali ini salah satu perusahaan besar yang ada di Indonesia, yaitu Tokopedia. Tokopedia sendiri mempunyai misi untuk mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Sejak tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan unicorn yang tidak hanya berpengaruh di Indonesia, tapi juga berpengaruh di Asia Tenggara. Kita masuk ke dalam pembahasan. Sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu strategi manajemen. Jadi, strategi manajemen itu sendiri adalah sebuah keputusan yang menghasilkan rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Dalam strategi manajemen sendiri, ada beberapa hal yang kita perlukan. Yang pertama itu ada merumuskan misi dari perusahaan atau menentukan tujuan dari perusahaan. Seperti yang dikatakan William Tanuwijaya, yaitu founder dari Tokopedia sendiri. Di masing-masing perusahaan ini lahir untuk menyelesaikan masalah. Kalau Tokopedia dulu melihat banyaknya ketimpangan, khususnya di kota-kota kecil, baik kesempatan bisnis ataupun kesempatan terhadap akses barang maupun jasa itu terbatas. Maka kalau ada platform seperti Tokopedia itu bisa menyelesaikan masalah. Tokopedia yang telah disampaikan oleh William tadi termasuk di dalam salah satu sifat strategi, yaitu suatu perencanaan jangka panjang untuk menunjukkan arah perusahaan ke depannya. Merencanakan sebuah tujuan dari perusahaan atau misi dari perusahaan merupakan salah satu hal tugas penting yang ada di dalam manajemen strategi. Dari tujuan Tokopedia tersebutlah Tokopedia dapat menentukan bagaimana cara Tokopedia berkembang ke depannya dan bagaimana Tokopedia dapat menyelesaikan masalah ketimpangan-ketimpangan yang ada di kota kecil, khususnya di dunia digital. Dalam menentukan strategi manajemen, juga diperlukan hal penting lainnya, yaitu menganalisis lingkungan internal maupun eksternal. Tokopedia sendiri percaya bahwa bisnis teknologi merupakan bisnis yang bergantung pada sumber daya manusianya, seperti yang dikatakan William Tanuwijaya pada podcastnya bersama Italo Gani di channel YouTube-nya Startup Studio Indonesia. Sehingga dari situlah Tokopedia berfokus untuk merekrut orang-orang yang terbaik di dalam bidangnya. Strategi tersebut juga berkaca pada strategi perusahaan Apple, seperti yang dikatakan William pada video tersebut. Hal pertama yang saya lakukan itu, saya percaya bahwa kami di Tokopedia percaya bahwa bisnis teknologi itu sebenarnya bisnis yang sangat tergantung kepada SDM, kepada manusia, kepada talent. Steve Jobs punya quote bahwa untuk membangun perusahaan kelas dunia, kita harus meng-hire orang-orang kelas A. Jika kita meng-hire orang kelas B akan meng-hire orang-orang kelas C. Dan orang-orang kelas C akan meng-hire orang kelas D, dan dengan sangat cepat perusahaan akan penuh dengan orang-orang mediocre. Maka kamu tidak akan pernah menjadi perusahaan kelas dunia. Wah. William juga mengatakan bahwa orang-orang yang ada di dalam Tokopedia tersebut harus bisa berpikir secara kreatif, bisa mengambil keputusan dengan cepat, dan mereka bisa berpikir di luar dari zona mereka. Caranya dengan mengatakan kepada mereka bahwa kamu harus bisa punya opini kamu sendiri, kamu harus bisa mengambil keputusan kamu sendiri, tapi ini loh kompasnya. Jadi silahkan berlayar sesuai kondisi badai dan samudera pada saat itu. Tapi dengan bermodal kompas tadi, kamu harus sampai ke tujuan yang sama, yaitu visi misi dari perusahaan. Tokopedia sendiri menyebut para staf atau para karyawannya sebagai nakama. Nah, para nakama tadi dibagi di beberapa bidang sesuai dengan keahlian mereka masing-masing, tapi dengan tujuan mereka yang masih sama. Dengan seperti itu, dari strategi manajemen Tokopedia tadi termasuk di dalam sifat strategi yang dimana strategi harus melibatkan seluruh bagian di dalam organisasi ataupun perusahaan. Dengan adanya sistem tadi, Tokopedia dapat mengarahkan dengan jelas semua jajaran atau nakamanya di dalam perusahaan, sehingga menghasilkan strategi manajemen yang maksimal pasti. Selain itu, Tokopedia juga menginginkan sebuah perusahaan yang tumbuh dan bergerak layaknya seperti universitas, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang dapat berkembang dan bangga bekerja di Tokopedia, seperti yang dikatakan William pada video kali ini.
Kalau kita lihat di Barat, kebanyakan itu membangun institusi seperti universitas yang tidak lagi dikenal oleh siapa pendirinya, siapa CEO-nya, tapi mereka ini membangun sebuah perusahaan yang bisa diwariskan kepada para profesional yang menjalankan perusahaan tersebut. Dan seperti universitas, perusahaannya itu lebih terkenal karena dampaknya kepada masyarakat seperti apa, bahkan lulusan-lulusannya. Budaya yang diterapkan dalam ruang lingkup Tokopedia termasuk di dalam aspek strategi, yang dimana strategi sebagai kemampuan untuk membangun pola perilaku dari jajaran manajemen dan para stafnya, sehingga menghasilkan budaya atau kebiasaan pada perusahaan tersebut. Dan salah satu mengapa strategi manajemen itu penting, karena untuk mengantisipasi faktor-faktor eksternal, faktor-faktor yang terjadi di luar dari perusahaan. Dan cara Tokopedia dalam mengatasi faktor eksternal seperti yang tadi, dengan melakukan proteksi yang bukan hanya 1 atau 2 proteksi, bahkan sampai 3-4 proteksi. Dan Leontinos Alva Edison sendiri sebagai salah satu founder dari Tokopedia menanamkan pemikiran bahwa semua pasti bisa tembus, dan maka demikian Tokopedia selalu membuat keamanan yang berlapis, seperti yang dikatakan Leontinos Alva Edison pada podcast berikut. Keamanan berlapis itu salah satu cara mitigasi yang saya percayai baik untuk dilakukan daripada hanya sekedar kita mengikuti standarisasi A, standarisasi B. Enkripsi sebagus apapun, tahun depan pasti ada teknologi baru. Apapun itu pasti ada teknologi baru. Terus kadang-kadang kelemahan-kelemahannya bukan di hal teknis, tapi di hal kadang ada hal manusia, kadang ada kelalaian di sana-sini. Nah, ini menurut saya yang penting. Jadi dari apa yang dikatakan oleh Leon tadi, Tokopedia sendiri tahu bagaimana harus mengikuti perkembangan teknologi dan dapat mengetahui ada hal yang baru apa yang sedang ramai. Selain itu, Tokopedia juga dapat mengetahui apa sih kekurangan dari Tokopedia sendiri dengan memperhatikan perkembangan di lingkungan luar, sehingga dapat bertindak atau memperbaiki hal tersebut. Nah, jadi itu tadi beberapa strategi manajemen dari Tokopedia. Selanjutnya, kita akan bahas topik berikutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas topik 2 mengenai visi misi. Nah, sebuah perusahaan pastinya harus memiliki visi misi dalam membangun bisnis dan dijadikan acuan dalam menjalankan sebuah bisnis. Selain menjadi acuan dalam membangun bisnisnya, visi misi juga dapat dijadikan sebagai penjaga konsistensi manajemen perusahaan agar sesuai dengan tujuan yang awal mereka sepakati. Seperti halnya dengan William dan Leo, dalam membangun Tokopedia, mereka mempunyai tujuan, yaitu ingin menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan masyarakat sehari-hari. Seperti yang dikatakan William dan Pak Yahya, Tokopedia lahir untuk menyelesaikan masalah. Jadi Tokopedia dulu melihat banyak sekali ketimpangan, khususnya di kota-kota kecil, baik kesempatan bisnis maupun akses terhadap barang ataupun jasa terbatas. Maka dengan adanya platform seperti Tokopedia, tentu saja itu bisa menyelesaikan masalah. Tokopedia mengusung model bisnis marketplace sehingga semua orang memungkinkan dapat membuka dan mengelola toko online mereka secara gratis. Nah, hal tersebut sesuai dengan misi Tokopedia, yaitu mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Dengan adanya Tokopedia, dapat membantu masyarakat di kota kecil untuk memiliki kesempatan bisnis yang sama dan mengakses barang ataupun jasa dengan mudah. Hal ini sesuai dengan teori visi misi, yang mana visi misi akan memberikan wawasan yang dijadikan tolak ukur pertumbuhan bisnis, memberikan gambaran usaha di masa mendatang, dan akan memberikan kontribusi dalam membentuk besar dan kecilnya usaha yang akan dijalankan, dan menjadi imajinasi mengenai posisi usaha dan kemana bisnis tersebut akan berjalan. William juga mengatakan bahwa Tokopedia ingin mendorong kemajuan bangsa dimanapun layanan mereka berada. Nah, Tokopedia sendiri membantu Indonesia untuk maju dengan cara menyediakan platform untuk mendukung perkembangan bisnis yang ada di Indonesia. Sehingga bisnis di Indonesia sekarang semakin berkembang. Jadi tidak hanya perusahaan besar saja yang memiliki bisnis, tetapi bahkan per individu pun dapat memiliki bisnis. Dan bahkan per individu tersebut pun bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang yang berada di sekitar mereka.
jika bisnis yang mereka jalankan di Tokopedia berjalan lancar. Sehingga secara tidak langsung Tokopedia membantu Indonesia untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran yang ada. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Niven 2002. Pernyataan misi menentukan tujuan utama dari sebuah organisasi, yaitu why it exists. Ada beberapa karakteristik yang mencerminkan pernyataan misi yang efektif, antara lain menginspirasi perubahan, bersifat jangka panjang, mudah dipahami dan dikomunikasikan. Nah, yang mana Tokopedia memenuhi syarat yang dikemukakan oleh Niven dalam hal menginspirasi perubahan. Karena dengan adanya Tokopedia, banyak perubahan-perubahan bisnis yang ada di Indonesia sekarang. Selain itu, juga Tokopedia memiliki budaya, yaitu semangat bambu runcing. Kenapa dikatakan semangat bambu runcing? Karena saat mendirikan, mereka tidak memiliki apa-apa, dan banyak yang tidak percaya juga bahwa Tokopedia bisa sebesar sekarang. Bahkan kata William, jangankan saat didirikan, sebelum didirikan saja, Tokopedia sudah hampir gagal. Mencari modal susah sekali, butuh waktu 2 tahun, ditolak di mana-mana. Bahkan saat mencari karyawan pertama pun gagal, sehingga serba gagal. Jadi, Tokopedia menerima banyak sekali penolakan saat ingin didirikan karena dianggap tidak relevan, sehingga tidak ada yang ingin menanamkan modal dan beberapa kali hampir gagal. Sehingga William menyebutnya semangat bambu runcing karena sudah hampir gagal beberapa kali tapi tidak menyerah, dan mengingatkan perjuangan Indonesia yang merdeka hanya bermodal semangat bambu runcing. Nah, dalam hal ini Tokopedia sangat menginspirasi karena tidak terpaku pada kegagalan-kegagalan yang pernah dilalui. Dengan adanya filsafat manajemen bisnis yang dimiliki Tokopedia, maka akan menghasilkan citra publik yang diinginkan dan akan mendapatkan manfaat keuangan secara psikologis kepada pihak-pihak yang menginvestasikan karya dan uang mereka di Tokopedia. Dengan tujuan yang dimiliki Tokopedia, William juga mengatakan bahwa sekarang Tokopedia mengakomodasi hampir 12 juta mitra UMKM yang mengembangkan bisnisnya di Tokopedia dan 100 juta pengunjung setiap bulannya. Dan dari mitra usaha yang bergabung dengan mereka, William juga melihat bahwa mereka memiliki benang merah yang sama, yaitu pengusaha baru, dan tentunya tidak semua langsung berhasil, tetapi mereka tetap memiliki semangat bambu runcing. Sesuai dengan visi Tokopedia, yaitu membangun sebuah ekosistem di mana siapapun bisa memulai dan menemukan apapun. Tokopedia memiliki program yang khusus mendukung para UMKM dan perorangan untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki secara online. Sekarang, para UMKM dapat memasarkan jualan mereka secara luas ke seluruh Indonesia dan tentu saja gratis. Hal tersebut tentu saja sangat membantu para UMKM. Selain membantu para UMKM, tentu saja dengan adanya Tokopedia juga memudahkan para pembeli untuk mencari barang yang mereka inginkan. Dan juga pelanggan tidak perlu khawatir jika ada penipuan, karena Tokopedia telah memilih penjual-penjual yang pastinya terpercaya. Apabila dihubungkan dengan teori, maka Tokopedia berhasil dalam menjaga konsistensi dengan misi yang mereka, serta nilai perusahaan yang mereka kemukakan, serta dapat dibuktikan dengan kelayakan mereka dalam bersaing di bidang marketplace dengan yang lain. William juga mengatakan bahwa goals dari Tokopedia sendiri yaitu ingin menjadi salah satu perusahaan yang memiliki makna di dunia, bukan hanya mengejar enterprise value-nya, karena enterprise value akan muncul dari apresiasi masyarakat. Sehingga Tokopedia selalu mengingat tujuan awal mereka berdiri, yaitu membantu menyelesaikan masalah yang ada sehingga mereka ingin mempunyai makna di masyarakat, tidak hanya untuk mengejar keuntungan, karena hal tersebut akan datang dari apresiasi masyarakat yang menyukai pelayanan Tokopedia sendiri dan percaya terhadap kinerja Tokopedia. Apabila dihubungkan dengan pembentukan visi misi Tokopedia, tujuan yang mereka inginkan di awal sesuai dengan tujuan ekonomis yang memandu arah strategi hampir semua organisasi bisnis, dengan mengedepankan strategi bisnis jangka panjang yang dapat menjaga probabilitas perusahaan baik dalam citra maupun pertumbuhannya. William pun juga mengatakan dari hari pertama lahirnya Tokopedia, mereka tidak berniat untuk membangun sebuah bisnis yang raksasa, tapi cuma sesederhana mereka menyelesaikan masalah yang ada dalam lingkungan masyarakat sehari-hari. Nah, saat belum berdirinya Tokopedia, masyarakat mengalami kesulitan untuk membeli barang online dan banyak sekali terjadi penipuan, sehingga hal tersebut sangat sulit untuk pembeli melakukan pembelian secara online, apalagi yang berada di kota kecil karena biayanya pun relatif mahal.
sekarang dengan adanya Tokopedia, masyarakat sangat mudah mencari barang online yang terpercaya dan harga barangnya pun relatif murah, sehingga sangat pas dengan tujuan berdirinya Tokopedia, yaitu menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, dengan berdirinya Tokopedia, diharapkan dapat membantu pertumbuhan marketplace yang ada di Indonesia dengan mengatasi masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini. Artinya perusahaan atau Tokopedia konsisten dengan misi yang mereka tujukan di awal, yaitu mengembangkan keunggulan pasar yang menguntungkan dari perusahaan-perusahaan yang ada di pasar-pasar ini melalui pembukaan toko baru atau strategi baru di toko yang sudah ada. William juga mengatakan bahwa sekarang harapan Tokopedia, mereka ingin menjadi perusahaan kelas dunia, yaitu Tokopedia memiliki harapan dapat menjadi perusahaan yang kelas dunia yang lahirnya di Indonesia. Tetapi Tokopedia tetap harus berpikir jauh ke depan untuk setiap hal yang mereka ambil, agar dapat bertahan dalam jangka panjang dan selalu mengingat visi misi mereka di awal saat mereka mendirikan Tokopedia. Sesuai dengan visi misi dalam strategi pendirian perusahaan, yang mana dalam hal kelangsungan bisnis, perusahaan melaksanakan kegiatan operasinya secara hati-hati dan menghasilkan laba serta pertumbuhan jangka panjang yang konsisten untuk mencapai tujuan perusahaan yang akan dibuat. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal sendiri dalam manajemen strategi membantu perusahaan dalam membuat dan merancang strategi dalam menghadapi permasalahan eksternal di dalam sebuah perusahaan. Lingkungan eksternal sendiri adalah berupa faktor-faktor di luar kendali perusahaan yang dapat mempengaruhi pilihan perusahaan. Tokopedia menjadi salah satu perusahaan yang menggunakan analisis lingkungan eksternal. Leon sebagai co-founder dari Tokopedia mengatakan, agar setiap perusahaan, khususnya perusahaan yang berada di bidang pembayaran, agar tetap beroperasi secara 100% di masa pandemi kali ini, sehingga perusahaan tersebut atau para penjual tetap produktif di masa pandemi. Tokopedia sendiri menggunakan kesempatan kali ini semaksimal mungkin dalam membantu masyarakat atau penjual yang terdampak pandemi. Beberapa kampanye yang dilakukan oleh Tokopedia adalah Big Bad Wolf Online, Satu Dalam Kopi, Bangga Buatan Indonesia, Jackpot Online, dan Jakarta Sneakers Day. Tokopedia sendiri melakukan pemblokiran kepada para penjual yang berani menaikkan harga barang, serta menimbun barang pada saat pandemi. Dengan hal tersebut, Tokopedia berani mengusung tema Jaga Ekonomi Indonesia. Lalu selanjutnya ada materi keempat, yaitu analisis lingkungan internal. Manajemen strategi sendiri memiliki sebuah ruang lingkup yang membahas mengenai analisis lingkungan internal dalam sebuah perusahaan. Lingkungan internal sendiri dalam sebuah perusahaan berkaitan dengan manajemen sumber daya perusahaan, manajemen perusahaan, dan budaya perusahaan. Leon mengatakan, tujuan utama Tokopedia atau perusahaannya agar mereka mampu menciptakan sebuah pemerataan global atau pemerataan ekonomi secara digital. Tokopedia sendiri dengan hal tersebut melihat sebuah peluang e-commerce. Dengan hal tersebut, Tokopedia berani melakukan inovasi, yaitu penggabungan antara Tokopedia dengan Gojek. Leon sendiri mengatakan, mereka menggunakan beberapa prinsip atau budaya perusahaan Jepang, di mana di dalam perusahaan Tokopedia membagi salah satu rekan atau kru mereka dengan sebutan nakama. Mereka juga menempatkan visi misi di beberapa tempat di perusahaan mereka. Leon dan William sendiri menciptakan lapangan kerja yang nyaman. Hal tersebut beriringan dengan kualitas pekerja dari Tokopedia itu sendiri. Tokopedia menggunakan beberapa analisis dalam menjalankan perusahaannya. Salah satu analisis yang digunakan Tokopedia adalah analisis rantai nilai. Penggunaan analisis rantai nilai memberikan nilai kapabilitas internal dengan memberikan faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman perusahaan. Adapun dengan menggunakan input yang ada, Tokopedia berhasil menciptakan output yang bernilai bagi sebuah pelanggan. Selain analisis tersebut, Tokopedia dalam menjalankan bisnisnya memiliki pandangan berbasis sumber daya atau resource based view, di mana hal tersebut merupakan kerangka yang penting dalam sebuah analisis lingkungan internal.
Selanjutnya materi kelima ada strategi kompetitif generik. Strategi ini bertujuan menghasilkan keuntungan jangka panjang bagi sebuah perusahaan dengan melalui beberapa pilihan strategi yang telah diambil oleh sebuah perusahaan dengan menggunakan beberapa analisis. Adapun strategi tersebut terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kepemimpinan biaya. Strategi ini mengharuskan sebuah perusahaan berani menekan biaya atau mengurangi biaya yang diperlukan dalam menghasilkan sebuah produk atau barang dari perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada diferensiasi, yaitu perusahaan harus bisa membuat sebuah inovasi yang dilakukan dalam menggunakan sebuah analisis yang telah kita bahas sebelumnya. Lalu yang ketiga ada fokus, di mana strategi ini mengharuskan perusahaan harus fokus terhadap pasar dengan menganalisis kebutuhan pasar yang ada. Adapun contoh dari diferensiasi adalah penggabungan antara dua bentuk perusahaan, yaitu Tokopedia dan Gojek. Holding company tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan pemerataan ekonomi secara digital. Lalu ada tips dari Tokopedia, yaitu yang pertama adalah semangat bambu runcing, yang kedua adalah memiliki keberanian untuk memulai, lalu yang ketiga adalah memiliki kegigihan dan harapan yang besar ke depannya. Nah, contoh dari strategi diferensiasi yang dilakukan oleh Tokopedia tadi, yaitu penggabungan atau merger antara Gojek dengan Tokopedia, memiliki tujuan yang sama untuk membantu masyarakat. Hal tersebut menjadi visi misi utama dari kedua perusahaan tersebut. Terima kasih.